Halo semuanya, kembali lagi di Cece Podcast. Di sini aku Chelsea Julianita Safi'i bersama teman kelompok saya, Cynthia Rizky Tadini. Di sini kita kedatangan narasumber yaitu Pak Tri Joko Mulyono. Oke, di sini kita bakal ada beberapa pertanyaan buat Pak Joko. Apa sih yang bikin Pak Joko tertarik buat masuk dan mengajar di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, Pak? Apa ya? Jadi yang buat saya bisa tertarik untuk masuk ke dunia pendidikan, khususnya sebagai seorang guru, yang pertama motivasinya adalah pengen menjadi lebih baik. Jadi siapapun orangnya, itu motivasi pertama untuk menjadi lebih baik. Nah, kebetulan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan untuk saya menjadi seorang guru. Pasti ini jalan untuk menjadi lebih baik. Kenapa? Karena mungkin di kehidupan yang dulu banyak sekali kesalahan, banyak sekali kekurangan yang belum sempat diperbaiki, sehingga pada saat ini saat menjadi seorang guru diberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jadi salah satu hal faktor yang membuat Pak Joko suka menjadi seorang guru karena yakin sekali bahwa di sini saya akan didesain menjadi orang yang lebih baik, begitu. Terus kalau boleh tahu Pak Joko ini mengajar di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan udah dari tahun kapan? Saya masuk di SMK Telkom itu tahun 2005, tepatnya di bulan Oktober tahun 2005. Nah, awal masuk di sini itu bukan menjadi seorang guru, tetapi menjadi seorang teknisi komputer. Nah, kebetulan pada saat itu ada satu orang guru yang tugasnya pindah ke sekolah yang lain, sehingga saya diberi kesempatan untuk mengajar menggantikan beliau, dan alhamdulillah sampai saat ini masih menjadi seorang guru SMK Telkom Tunas Harapan. Udah lama banget berarti ya Pak ya, udah alhamdulillah sekitar 19 tahun. 19 tahun. Ya, ini mendekati 20 tahun ini. Oke, terus kalau boleh tahu Pak Joko ini udah pernah memulai karirnya itu udah dari sini atau sebelumnya udah pernah nyoba di perusahaan lain? Pak Joko mulai bekerja itu tahun 94 kalau tidak salah di tahun 94 itu bekerja di sebuah kantor kontraktor. Dulu Pak Joko seorang arsitek. Jadi awal kerja pertama kali itu justru bukan di bidang pendidikan, tapi memang di bidang arsitek, yaitu di sebuah kontraktor di Kota Salatiga ini. Dari situ berkembang, kemudian berpindah menjadi masuk di perusahaan bermacam-macam, ada di Temanggung itu juga ada, kemudian di Bandung itu sampai 11 tahun, di PT apa itu saya lupa, di Bandung itu sampai 11 tahun. Di daerah Bandung, Cikampek, Sukabumi, Indramayu, Kerawang, itu Tasikmalaya, Garut, itu di situ saya sudah banyak sekali berkiprah di dunia usaha atau dunia industri. Tapi untuk pertama kali masuk ke dunia pendidikan tahun 2005 di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Jadi kalau ditanya tentang perjalanan karir saya cukup panjang, diawali dari bekerja di sebuah kontraktor, kemudian pindah menjadi seorang teknisi servis ya, kemudian juga membuka usaha di bidang jual beli makanan itu, juga kemudian mencoba di bidang asuransi juga, dan akhirnya menjadi seorang teknisi komputer di sebuah perusahaan di Bandung, sampai akhirnya bisa kembali ke sini dan menjadi seorang guru. Jadi kalau diceritakan panjang lebar, sangat panjang sekali karirnya untuk menjadi seorang guru. Kenapa bisa menjadi seorang guru? Ya karena dulu pas kecil saya sering diajak bapak saya, karena bapak saya itu seorang guru. Ketika beliau mengajar itu saya selalu diajak. Saya ingat sekali saya naik sepeda, di depan tuh sepeda ontel itu, ketika masuk halaman sekolah sudah berebut anak-anak kecil itu untuk membawa sepeda bapak saya, kemudian tas bapak saya juga dibawa sama anak-anak kecil. Kemudian ketika masuk kelas, saya pun duduk di meja bapak saya dan melihat sekali bapak saya mengajar, sehingga dari situlah mungkin saya terinspirasi di otak bawah sadar saya bahwa saya pengen seperti beliau gitu. Sayang sekali ya Pak Joko memulai karirnya itu ya. Ya, alhamdulillah. Berapa tahun ya?
29 tahun ya? 30 kayaknya Pak. Ya 30 tahun lah. 30. 94 sampai sekarang 2024. 30 tahun persis. Siap. Apa yang buat Pak Joko tertarik jadi guru bahasa Jawa? Apa ya? Sebenarnya saya dilahirkan memang asli di Pulau Jawa, bahkan saya lahir di kota di Senjoyo situ ya, jadi sehingga daerah keturunan Jawa saya kental sekali, dan kebetulan dari kecil itu saya kok suka bahasa Jawa. Diawali dari saya ketika SMA itu sudah sering menjadi anotocoro di acara-acara kecil, mungkin kumpulan RT, mungkin juga di kumpulan Karang Taruna, di sambutan warga. Itu mulai saya SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sudah seperti itu. Jadi rasanya dengan bahasa Jawa kok nyaman. Dan ternyata setelah dipelajari luar biasa, bahasa Jawa itu kosakatanya jauh lebih banyak ketimbang bahasa-bahasa yang lain. Jadi bisa bervariasi, bisa mengembangkan strukturali bahasa di bahasa Jawa itu menjadi lebih nyaman. Juga undo usuing boso itu dirasakan juga nyaman sekali dilakukan. Dan dari sinilah saya suka sekali mengajar bahasa Jawa, karena satu, yang pertama memang saya asli orang Jawa, yang kedua buat saya belajar bahasa Jawa itu seperti tantangan yang harus saya kembangkan, karena di situ banyak tantangan yang mungkin saya belum pernah eksplor di materi yang lain, tapi di bahasa Jawa ini setelah dieksplor ternyata banyak sekali, sampai kemana-mana. Kalau di Jientreh ini bisa panjang sekali gitu ceritanya. Kan Pak Joko sekarang ini kan jadi guru bahasa Jawa ya. Gimana sih Pak cara ngadepin siswa yang nggak ngerti sama materi tentang bahasa Jawa gitu? Sebenarnya banyak siswa yang walaupun sekarang tuh orang Jawa ada peribahasa wong Jawa wis tali karo Jawa nih, itu sekarang terjadi. Kalau saya mengetahui ada beberapa siswa saya yang tidak bisa mengerti bahasa Jawa, ya pelakuan saya sama dengan yang lain. Cuma ini metode saya akan saya ulang untuk pembelajaran khusus anak-anak yang memang basicnya bukan dari Jawa, sehingga ada materi khusus, ada metode khusus yang harus saya sampaikan dengan mereka agar mereka satu seneng sih dengan bahasa Jawa. Jadi kalau bahasa mereka sudah senangi, materi selanjutnya gampang. Jadi ternyata proses pembelajaran itu paling awal sekali adalah ketertarikan. Bahasa materi apa saja, mau bahasa Inggris, matematika, kimia, terserah materi apa saja, kalau sudah tertarik itu akan mudah belajar. Tapi saat kita sudah pertama kali masuk materi tersebut kok sudah tidak tertarik, kemudian gurunya juga tidak komunikatif, maka kebanyakan siswa itu akan boring, mengalami bosan, dan lama-lama tidak ikut materi pembelajaran tersebut. Nah, salah satu cara agar siswa-siswa saya yang notabene tidak berasal dari Jawa, yang pasti kesulitan bahasa Jawa, maka saya akan dekati dengan cara persuasif, sehingga mereka lebih suka, lebih enjoy dulu materinya, kepada pematerinya atau pembelajarannya juga sudah tertarik, sehingga bisa menjadi lebih mudah untuk belajar bahasa Jawa. Apalagi banyak siswa-siswa itu kalau nggak suka sama pelajarannya, suka sama gurunya ya Pak ya? Iya, ini jadi memang ada ya kasus-kasus zaman milenial, bukan milenial, tahun-tahun dulu juga iya, kasus seperti ini sering terjadi. Ketika materinya merasa tidak suka, tapi kok kepada gurunya mungkin humble, bisa guyon, bisa kok rasanya kok tenang, itu bisa menjadi tertarik materinya. Sehingga ini salah satu cara, kalau mungkin teman-teman guru juga punya metode yang sama, bahwa pembelajaran itu sebenarnya bukan hal yang sulit, tetapi hal yang mudah. Kenapa? Karena sebenarnya pembelajaran itu adalah bagaimana seseorang siswa itu bisa tertarik kepada personality kita dulu, kemudian baru setelah itu materi kita sampaikan pasti dia pun akan bisa sangat dengan mudah untuk menyerap materi tersebut. Terus Pak Joko selama mengajar di Telkom ini pernah nggak itu nemuin siswa yang bandel gitu? Selama saya ngajar di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, pastinya ada siswa yang bandel, yang nakal tuh pirang-pirang, banyak sekali. Jadi tidak hanya 1-2. Bahkan dari tahun 2005 saya masuk itu sudah ketemu siswa yang nakal. Bahkan ketika ada satu siswa yang mungkin ini menjadi rekod ya, menjadi terekam kuat di benak saya.
ada satu siswa yang kenakalannya itu luar biasa, bahkan dia berani mencuri flash disk gurunya. Ini terjadi di tahun 2006 kalau enggak 2007. Itu buat apa Pak presis? Nah, itu mencuri flash disk saya. Kemudian setelah saya tanya tidak ngaku, kemudian saya masuk ke materi namanya ESQ. Itu pengalaman luar biasa. Dari materi ESQ itu materi yang bisa masuk ke jantung masing-masing, dan sekarang tidak ada di sini. Saya dulu ngajar itu, sehingga banyak sekali siswa yang minta datang ke rumah untuk mengulangi materi tersebut. Nah, dengan metode materi seperti ini, saya bisa masuk ke hati masing-masing orang, dan luar biasa. Bahkan kejujuran seseorang pun bisa dilihat dari refleksinya ketika saya masuk materi tersebut. Dari hal itu saya tahu bahwa yang ngambil flash disk saya adalah anak yang duduk paling belakang. Kamu yang ngambil flash disk saya. Tapi karena di forum kelas saya kan tidak berani menuduh kamu yang ngambil, karena saya nggak pegang bukti. Tapi saya yakin bahwa yang ngambil kamu. Dari gerak-geriknya, dari sorot matanya, dari tingkah lakunya, dari materi yang saya sampaikan tadi, dia membuat sesuatu yang membuat saya oh kamu yang ngambil. Ya sudah. Oke, ini tidak saya apa-apakan, kalian tidak saya marahi, tapi yang penting besok pagi flash disknya dikembalikan. Ini kejadian itu di tahun 2006 atau 2007 saya Pak. Nah, kenapa? Bukan masalah flash disknya, tapi masalahnya isinya itu nilai rapot semua. Pak Joko harus buat lagi bicara nenek flash disknya hilang. Saya harus ngerekap pulang, wah repot sekali. Hingga saya akan jamin siapapun yang membalikan ke rumah saya besok pagi, namanya sampai lulus akan saya simpan. Dan ternyata luar biasa, besok pagi jam 6:30 rumah saya digedok siswa yang saya curigai mengambil flash disk saya. Dan luar biasanya, Pak, ini flash disknya saya kembalikan. Ya, saya sudah tahu kok yang ngambil kamu, tapi kan saya sudah janji bahwa namamu sampai lulus akan saya simpan. Dan ternyata memang saya simpan sampai saat ini, dan sekarang anaknya sudah menjadi seorang pengusaha sukses di daerah Kalimantan ya. Jadi luar biasa. Dari kejadian seperti ini, semudah ini, ternyata memberikan bekal kepada anak tersebut yang sekarang menjadi seorang sosok pengusaha yang jujur luar biasa di daerah Kalimantan. Ini penting hal-hal seperti ini agar anak atau siswa yang senakal apapun, tapi ketika bisa tersentuh badannya, maka dia bisa menjadi siswa yang baik. Gitu ceritanya. 2007, 2006 kita baru lahir ya. Iya, belum berajal. Udah lama sekali itu. Bahkan banyak yang kasus-kasus seperti itu banyak. Tapi ini rada horor, jadi nggak saya sampaikan. Horor nanti tidak menjadi horor sekali ya. Nanti enggak. Pak Joko pernah nggak ketemu siswa yang dikucilkan gitu di sekolah? Ada sih, serasa saya tiap tahunnya ada deh. Dari 2005 sampai sekarang tuh ada. Hampir setiap periode ada siswa yang dikucilkan oleh teman-temannya. Bahkan terakhir ini di 2024 ini ya, ini saya juga nemui satu siswa yang merasa dikucilkan. Tapi sebenarnya teman-teman tuh enggak ngapa-ngapain. Karena perasaannya sendiri saja yang merasa dia dikucilkan. Karena memang dia dari segi bentuk wajahnya itu dia introvert. Kemudian dari segitu saya bisa melihat bahwa sikap ini pasti anak akan cenderung tertutup. Dan kalau anak sudah tertutup, maka efeknya dia akan menutup informasi dari manapun dan merasa dia punya dunia sendiri. Ini yang membuat orang-orang yang lain teman itu merasa mengucilkan, padahal sebenarnya tidak. Karena di kelas tersebut sudah saya datangi, sudah saya temui bahwa kenapa kamu mengucilkan temanmu, dan jawaban mereka tidak. Jadi artinya sebenarnya rasa dikucilkan, rasa dianu itu sebenarnya anggapan mereka saja. Ini tantangan untuk khususnya orang-orang introvert ya, yang introvert yang notabene tidak mau membuka diri dari lingkungan, maka sebenarnya dia akan punya masalah besar di kehidupannya. Ya, kecuali kalau introvert yang dibangun untuk hal-hal yang positif, monggo silahkan, itu baik. Jadi itu ada di tiap tahun, rasanya ada orang-orang yang di kelas merasa dibully oleh temannya, disakiti oleh temannya, dikucilkan oleh temannya. Bahkan dulu di itu ada juga geng-gengan. Nah ini yang menjadi tidak bagus itu. Siswa membuat geng sendiri, kelompok dewi, dewi, ini menjadi tidak bagus, sama sekali tidak bagus ini. Kenapa? Karena akan muncul perbedaan sosial, perbedaan macam-macam, dan efeknya kekompakan kelas itu akan hilang. Jadi gini ya, perjalanan karirnya Pak Joko dari awal hingga saat ini,
banyak cerita-cerita yang memotivasi kalian nih. Jadi pesan-pesan Pak Joko apa nih buat teman-teman di sana? Pesan-pesan saya untuk seluruh siswa SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, baik yang masih sekolah di sini ataupun yang sudah lulus semuanya, bahwa hidup ini hanya menjalankan sebuah skenario Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita menjalankan sebagai pemeran yang baik, maka seluruh kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah. Dan ini penting. Kenapa? Karena sebenarnya seluruh rangkaian kehidupan kita sudah ditata, baik jodohnya, rezekinya, ajal kita pun sudah ditata semua. Sehingga proses kehidupan ini yuk jalani dengan nikmat saja, jalani dengan indah saja. Pasti di kemudian hari kita akan dapatkan kenikmatan, bahagia yang tidak ada taranya. Terima kasih. Sekian dari Caca Podcast. Kita mendatangkan tokoh narasumber yang sangat berinspiratif. See you dan bye-bye. Bye-bye.